Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-95 ini, dengan para pemain, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Dedi sebagai Ancam Piani Kayuwangi, Lanti sebagai Wara Palupi, Nis Mardiana sebagai Nyai Tumenggung, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Hari Akik sebagai Sakya Murti, dibantu oleh Pekis dan Rifki, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Setelah kepergian Lintang Awan, dari arah lain muncul Biku Dewa Hastu bersama Wara Palupi. Keduanya segera menghampiri Ancam Piani Kayuwangi. Perlahan Ancam Piani Kayuwangi menoleh pada Wara Palupi dan Biku Dewa Hastu. Di Ancam Piani, sepertinya tadi ada seseorang yang datang kemari. Iya Kakang, dia Telik Sandi dari Kediri. Telik Sandi Kediri? Iya Kakang. Lalu apa keperluannya Telik Sandi itu datang kemari, Adi? Dia memberitahukan kita bahwa beberapa prajurit Kediri akan datang menyerbu kemari. Para prajurit itu dipimpin langsung oleh Tumenggung Yuda Paksa. Untunglah ada seseorang yang memberitahukan hal ini. Kalau tidak, mungkin kita tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Kakang Sakyamurti. Tapi Kakang, yang aku herankan, kenapa di Kediri masih ada orang yang simpati terhadap Tumenggung Murti Wandawa? Ya, aku rasa wajar saja, Adi. Tumenggung Murti Wandawa, toh orang yang mempunyai banyak teman. Apalagi dengan tindakannya itu, kurasa biasa saja kalau beberapa orang merasa simpati terhadapnya. Lalu, menurut Kakang, siapa orang yang simpati memberitahukan bahwa nanti akan muncul para pasukan Kediri? Aku tidak tahu, Adi. Rasanya sulit sekali menerka siapa orang itu. Apakah di balik kebaikan orang ini ada pamrih yang diharapkan dari Tumenggung Murti Wandawa, Kakang? Ya, bisa jadi ada, dan bisa jadi juga tidak ada. Sekalipun ada, aku rasa pamrih itu hanya sekedar mengharapkan Kakang Sakyamurti masuk ke dalam kelompok mereka saja. Maaf, Paman. Kalau boleh saya turut campur? Iya. Seandainya para prajurit itu datang kemari, apa yang harus kita lakukan? Aku sendiri masih memikirkannya, Ndu. Apakah kita akan melawan mereka, atau justru sebaliknya? Artinya untuk sementara kita menyingkir. Menurutmu bagaimana, Adi Ancam Piani? Menurutku, sebaiknya untuk sementara ini kita menyingkir saja dulu, Kakang. Iya. Tapi kemana kita harus menyingkir? Kita tidak mempunyai tempat persembunyian yang jelas, Adi. Kakang Dewa Hastu, tidak perlu khawatir. Aku mempunyai pesanggerahan. Tempat itu aku rasa cukup tersembunyi. Dan menurut pengetahuanku, tak ada orang yang tahu, apalagi warga desa ini. Bagus kalau begitu. Ya, sekarang sebaiknya kalian bersiap-siap untuk berangkat. Sementara aku akan menjelaskan hal ini pada Kakang Sakyamurti. Ya, baiklah Kakang. Ayo Palupi.
Anjampiani dan Warapalupi segera bergegas masuk ke dalam. Sementara Biku Dewa Hastu melangkah ke ruang bilik Sakyamurti. Saat itu Temenggung Murtiwandawa atau Sakyamurti tengah duduk sendirian di ruangan biliknya. Kakang Sakyamurti, kita harus bersiap-siap meninggalkan tempat ini untuk pergi. Pergi? Iya, kita harus pergi, Kakang. Kenapa? Apakah sahabatmu pemilik pondok ini sudah tidak betah dengan kehadiranku di sini? Bukan itu masalahnya, Kakang. Lantas apa? Belum lama tadi ada seorang telik sandi dari Kediri yang merasa simpati pada Kakang. Memberitahukan bahwa Tumenggung Yudapaksa akan datang kemari bersama puluhan para prajurit. Itulah makanya aku mengajak Kakang untuk menyingkir. Apa? Tumenggung Yudapaksa akan datang kemari? Iya, benar, Kakang. Nah, sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan pondok ini, Kakang. Kita akan pindah ke tempat persembunyian yang telah disediakan Adi Anjampiani. Tidak. Aku tidak akan pergi dari tempat ini. Adi Dewa Hastu. Iya, Kakang. Kutitipkan Warapalupi dan istriku padamu. Bawalah mereka untuk menyelamatkan diri. Tidak, Kakang. Aku tidak ingin Kakang mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Kakang harus berpikir lebih jernih lagi. Apa kau pikir aku tidak berpikir jernih? Sudahlah, Dewa Hastu. Bawalah anak dan istriku bersembunyi. Aku akan menyambut kehadiran Yudapaksa dan para prajuritnya. Jangan, Kakang. Aku tidak ingin Kakang melakukan tindakan di luar perhitungan. Jumlah para prajurit Kediri cukup banyak. Kalau Kakang tetap memaksa untuk melawan mereka sendirian, itu sama saja artinya Kakang ingin bunuh diri. Aku tidak peduli, Adi Dewa Hastu. Aku mempunyai pilihan sendiri. Sudah. Aku bilang bawa anak dan istriku itu pergi. Jangan hiraukan aku lagi. Kakang Sakyamurti, inikah rasa sadar yang selama ini Kakang renungkan? Apakah dengan mengorbankan diri di tangan musuh adalah cara untuk merubah segala perbuatan yang telah lalu? Tidak, Kakang. Itu bukan perbuatan yang pantas dianggap baik. Tindakanmu ini bukanlah tindakan yang terpuji, Kakang. Kakang harus bisa melawan perasaan Kakang sendiri. Ayolah, Kakang. Cepatlah kita tinggalkan pondok ini sebelum para prajurit musuh datang menggempur. Kakang, sebaiknya Kakang turuti saran Adi Dewa Hastu. Kita memang harus meninggalkan pondok ini. Aku tidak ingin kehilanganmu, Kakang. Bagiku, hanya Kakanglah satu-satunya tempatku untuk mengadu. Seandainya Kakang tiada karena kecerobohan ini, pada siapa lagi aku harus membagi duka ini? Hatiku selama ini cukup tersiksa, Nyai. Dan sekarang saatnya aku melepaskan kepedihan ini. Kalau memang aku harus mati, biarlah mati dalam keadaan seperti ini. Aku tidak menyesal. Perbuatanku sudah terlampau buruk. Biarlah kejadian yang akan kuhadapi ini adalah hukuman bagiku. Tetapi tidak seperti itu caranya, Kakang. Yang Maha Kuasa masih memberikan pengampunan, sekalipun hambanya mempunyai dosa cukup besar. Kalau Kakang mau tobat, bertobatlah dengan cara yang benar, bukan menyerah seperti ini. Aku ini tidak merasa menyerah, Nyai. Mbak Yu Menggung benar, Kakang. Bagaimana Kakang tidak menyerah kalau Kakang akan melawan seorang diri? Kalau Kakang sampai terbunuh, bukankah itu sama saja menyerahkan diri pada nasib? Aku tidak menyerahkan diri pada nasib, Adi Dewa Hastu. Aku melawan, justru aku ingin merubah nasibku selama ini. Aku tidak ingin mendekam dalam kesepian dan kejar-kejaran dosa yang selama ini menguntitku. Dengan melawan mereka, aku rasa ini adalah jalan yang terbaik untukku. Mereka boleh membawaku ke istana, tetapi membawaku bukan dalam keadaan yang masih hidup. Aku bisa dibawa oleh mereka
jika aku sudah terkapar menjadi mayat. Kakang, kenapa Kakang harus berhati batu? Apa gunanya Kakang menunjukkan kesombongan? Sementara Kakang perlu perlindungan. Tidak, Nyai. Aku tidak butuh perlindungan kalian. Pergilah, Nyai. Jangan hiraukan aku lagi. Bawa Warapalupi dari tempat ini. Hati Nyai Tumenggung benar-benar pedih. Kata-katanya seakan-akan sudah tidak mempunyai arti apa-apa lagi bagi suaminya. Sementara Warapalupi yang melihat sikap ayahnya ini, tanpa sadar, dia pun bicara dengan lantang. Baik. Kalau memang ayah tidak mau pergi meninggalkan tempat ini, kita pun mempunyai hak untuk tidak pergi dari tempat ini. Ayah sekarang benar-benar tidak menghargai lagi niat baik Paman Dewa Hastu dan juga niat baik ibu. Sakya Murti benar-benar kaget mendengar kata-kata anak gadisnya itu. Dia tidak menyangka bahwa Warapalupi akan bicara padanya. Tanpa dia sadari, seakan-akan dia ingin menumpahkan air matanya. Benarkah kau yang bicara, Warapalupi? Iya. Kenapa ayah jadi berhati batu? Apakah ayah tidak lihat bagaimana kami semua mengharapkan keselamatan ayah? Aku memang terlanjur benci pada ayah. Tetapi walaupun begitu, aku masih mempunyai rasa sayang. Kami tidak ingin ayah berbuat di luar perhitungan. Warapalupi. Ayah harus ikut kami. Aku tidak ingin melihat ayah menderita. Ayah. Warapalupi, anakku. Sakya Murti tiba-tiba saja menumpahkan air matanya ketika Warapalupi menubruknya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anaknya akan memeluknya dengan hati yang tulus. Tangis Warapalupi pun tumpah dalam pelukan ayahnya. Maafkan kesalahan ayah selama ini padamu, Duk. Ayah memang terlalu banyak dosa padamu. Ayah benar-benar ingin bertobat. Anakku Warapalupi. Ayah. Hop! Berhenti! Bagus. Kalian sudah berkumpul semua. Kaliksandi, kira-kira sampai berapa jauh lagi pondok yang dihuni oleh Tumenggung Murti Wandawa itu? Tidak jauh lagi dari sini, Gusti. Di depan sana ada sebuah perempatan. Dan tidak jauh dari perempatan itu ada sebuah sungai. Nah,
Di sebelah sungai itulah pondok Tumenggung Murti Wandawa berada. Bagus. Kalau begitu kita pecah kembali pada kelompok semula. Kita kepung pondok itu dari berbagai arah. Siap, Gusti. Tapi ingat, jika aku belum memberikan aba-aba, kalian jangan bertindak dulu. Aku tidak mau para prajuritku tidak mengenal aturan. Baik, Gusti. Bagus. Nah, bersiap-siaplah untuk berangkat. Ayo maju. Ayo. Ya, ya. Kembali pasukan prajurit itu menyebar dalam kelompoknya masing-masing. Dan kali ini Tumenggung Yuda Paksa bergerak lebih dulu menelusuri perempatan jalan. Dan ketika para prajurit Kediri ini mulai mendekati tepian sungai, mereka pun segera meninggalkan kuda mereka masing-masing. Berhenti semua! Jangan dulu bergerak lebih dekat dengan pondok itu. Tunggu sampai matahari tepat di atas kepala kita. Setelah itu, barulah adakan penyerangan. Siapa yang kuperintahkan memegang panah sanderan? Saya, Gusti. Tunggu perintahku. Setelah nanti, lepaskan. Baik, Gusti. Prajurit Kediri yang diperintahkan memegang panah sendaren, kemudian segera menyiapkan busurnya. Panah sendaren adalah sebuah anak panah yang pada ujung pangkalnya terdapat semacam peluit. Anak panah sendaren itulah nanti yang bakal digunakan sebagai aba-aba penyerangan. Perlahan matahari terus menapak di atas punggung-punggung bukit. Sementara sinarnya menyapu pucuk-pucuk daun pohon. Setelah beberapa saat menunggu saat yang tepat, akhirnya Tumenggung Yuda Paksa pun segera memerintahkan seorang prajuritnya. Prajurit, siapkan anak panah sanderan dan lepaskan ke udara. Cepat! Baik, Gusti. Anak panah sendaren segera melesat ke udara dengan cepat, dan setelah itu Tumenggung Yuda Paksa pun bangkit berdiri sambil berteriak lantang. Kepung rumah itu! Tangkap Murti Wandawa! Jangan sampai lalas! Serbu! 50 orang prajurit Kediri bersenjatakan lengkap segera menyerbu pondok yang dihuni Sakya Murti. Mereka semua bergerak bagaikan tanpa kendali. Hanya dalam beberapa saat saja, pondok kecil yang berada di tepi sungai itu telah dikepung rapat oleh 50 orang prajurit Kediri bersenjatakan lengkap. Perlahan Tumenggung Yuda Paksa pun segera melangkah ke pintu depan pondok. Murti Wandawa! Keluarlah kau! Pondok ini sudah dikepung dengan rapat. Kau tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini. Ayo! Keluarlah dari pondok itu. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Sri Baginda Kertajaya. Kecil milik Ancam Piani Kayuwangi pun telah terkepung dengan rapat. Semua para prajurit Kediri yang bersenjatakan lengkap siap menerjang pondok kecil itu. Perlahan Tumenggung Yuda Paksa pun melangkah beberapa tindak mendekati pintu. Tatapannya kelihatan tajam. Tajam berisikan dendam membara. Murti Wandawa! Keluarlah kau! Pondok ini sudah dikepung dengan rapat. Kau tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu di hadapan Sri Baginda Kertajaya.
cepatlah keluar ke barat. Sekalipun Tumenggung Yuda Paksa sudah berteriak dengan lantang, tapi dari dalam pondok juga tak terdengar jawaban. Tumenggung Yuda Paksa semakin geram melihat hal itu. Kurang ajar. Rupanya dia sengaja ingin menantangku. Tapi, aku jadi curiga. Jangan-jangan pondok itu telah kosong. Terik Sandi. Ya, Gusti Tumenggung. Apa kau yakin Murti Wandawa ada di dalam pondok? Saya yakin, Gusti. 2 hari yang lalu mereka masih berada di sini. Tapi coba kau perhatikan. Pondok itu kelihatan sepi. Seolah-olah tidak berpenghuni lagi. Jangan-jangan mereka telah menyelamatkan diri. Tidak mungkin, Gusti. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kita akan datang kemari? Sebaiknya kita terjang saja pondok itu, Gusti. Siapa tahu mereka berada di dalam. Baik. Aku akan coba memanggilnya kembali. Kalau memang tidak ada jawaban juga, kita harus menggeledah pondok itu. Saya rasa itu cara yang terbaik, Gusti. Setelah berkata demikian pada seorang prajurit Telik Sandi, Tumenggung Yuda Paksa pun segera menoleh ke arah pondok itu. Pondok itu kelihatan sepi sekali, dan sepertinya tak ada tanda-tanda bahwa Murti Wandawa berada di situ. Murti Wandawa, keluarlah. Tidak ada gunanya kau terus mendekam di dalam pondok. Kalau kau tidak juga menunjukkan batang hidungmu, maka jangan menyesal jika aku berbuat kasar terhadapmu. Pondok ini akan kubakar. Kau dengar, Murti Wandawa? Keparat. Rupanya kau lebih memilih mati di tanganku ketimbang menyerah dan menghadap Sri Baginda. Baik, Murti Wandawa. Kau lihat baik-baik pasukanku ini. Sebentar lagi mereka akan kusuruh mendobrak pondok riot ini. Jangan menyesal, Murti Wandawa. Gusti, saya rasa sebaiknya kita suruh saja beberapa prajurit mendobrak pintu. Setelah kita ketahui mereka ada di dalam, barulah kita terjang beramai-ramai. Iya. Kalau begitu cepat kau perintahkan 5 orang untuk mendobrak pintu itu. Sementara yang lain harus tetap waspada. Baik, Gusti. Prajurit Telik Sandi itu pun segera memerintahkan 5 orang prajurit pilihan untuk mendobrak pondok Ancam Piani Kayu Wangi. Kemudian dengan gesit, 5 orang prajurit itu melompat dan berdiri di depan pintu pondok. Dengan sikap hati-hati, 5 orang prajurit segera masuk ke dalam pondok. Dan setelah mendobrak pintu, tak lama kemudian, seorang prajurit muncul sambil bergegas menghampiri Tumenggung Yuda Paksa. Ampun Gusti, pondok itu kosong. Sepertinya mereka belum lama meninggalkan pondok. Sia-sia saja langkah kita kemarin. Ini akibat pekerjaan yang tidak benar. Telik Sandi, kembali kau! Iya, Gusti. Kau lihat baik-baik pondok itu. Bukankah sejak tadi ku katakan bahwa pondok itu telah kosong, ha? Ampun, Gusti. Tutup mulutmu, jangan ampun-ampun. Jangan mengeluarkan kata-kata ampun di hadapanku. Atau jangan-jangan kau salah lihat bahwa yang kau selidiki selama ini bukanlah Murti Wandawa. Tidak, Gusti. Pondok ini sungguh-sungguh pondok Murti Wandawa. Saya melihatnya dengan jelas bahwa dia memang berada di situ, Gusti. Aduh, untuk apa saya berbohong pada Gusti? Saya melihat mereka 2 hari yang lalu sudah berada di sini. Jangan-jangan ada seorang pengkhianat di antara kita, Gusti, yang memberitahukan bahwa Murti Wandawa akan kita tangkap. Cukup. Aku tidak butuh dugaan-dugaanmu. Yang jelas kau telah lalai melaksanakan perintahku. Aku kecewa, Telik Sandi. Kecewa sekali. Kau tahu apa hukumannya bagi orang yang telah lalai menjalankan perintahnya? Saya tahu, Gusti. Tapi maafkanlah atas kesalahan saya ini. Saya bisa memperbaiki kesalahan saya ini jika Gusti memerintahkan saya lagi. Saya sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Baik? Apakah dengan hasil yang bodoh seperti ini pekerjaanmu bisa dibilang baik, ya? Baik? Cepat.
Tumenggung Yuda Paksa benar-benar marah pada prajurit Telik Sandi itu. Beberapa kali Telik Sandi itu mendapat hajaran dari tangan Tumenggung Yuda Paksa. Dan ketika Tumenggung Yuda Paksa akan bertindak lebih jauh lagi, tiba-tiba seorang prajurit dengan tergesa-gesa menghampirinya. Oh, Gusti Yuda Paksa. Oh, kami menemukan sesuatu di dalam pondok. Apa yang kau temukan, prajurit? Sebuah tulisan, Gusti. Tulisan itu menempel pada dinding pondok. Sebaiknya Gusti melihatnya sendiri. Dengan hati yang masih diliputi amarah, Tumenggung Yuda Paksa segera melangkah meninggalkan Telik Sandi yang masih tersungkur di tanah. Perlahan dia masuk ke dalam pondok. Dan memang benar, di dinding bilik ruangan depan, nampak sebuah tulisan yang ditujukan pada Tumenggung Yuda Paksa. Selamat datang di pondok kosong ini, Tumenggung Yuda Paksa. Kedatanganmu bersama para prajuritmu sungguh terlambat sekali. Dan kau harus ingat bahwa kau tak akan mampu menangkap Murti Wandawa, karena kau tidak mempunyai kepandaian dan kehebatan apa-apa seperti Murti Wandawa. Sekali lagi, sebaiknya urungkanlah niatmu untuk menangkap Murti Wandawa. Lintang Pancarsore. Keparat setan alas. Iya. Kurang ajar benar Lintang Pancarsore itu. Siapa sebenarnya dia? Dia berani menghinaku seperti ini. Apa dia pikir aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Lihat saja nanti Lintang Pancarsore. Aku akan merobek kedok penutup wajahmu. Akan kubeberkan di hadapan Sri Baginda siapa kau sebenarnya. Ya! Tumenggung Yuda Paksa benar-benar marah. Dinding bilik pondok Anjampiani dijadikan sasaran kemarahannya. Dengan sekali tendang saja, dinding bilik itu ambruk keluar. Murti Wandawa, kau tidak akan kubiarkan lolos dari tanganku. Dimanapun kau berlari, aku akan terus mengejarmu dan membayang-bayangimu. Kau lihat saja nanti, siapa itu Tumenggung Yuda Paksa. Para prajurit, keluar pondok siang ini. Jangan biarkan ada yang tersisa sedikit pun. Cepat bakar! Dengan serentak, para prajurit Kediri segera membakar pondok itu. Sementara itu di atas lereng sebuah bukit, rupanya Anjampiani dan Biku Dewa Hastu mengintai apa yang dilakukan para prajurit Kediri itu. Kurang ajar. Mereka telah membakar pondokku, Kakang. Aku tidak terima semua itu, Kakang. Harus turun ke bawah sana untuk menghajar mereka, Kakang. Anjampiani, sabar. Tunggu sebentar. Kau tidak boleh bertindak sembrono seperti ini. Tapi, Kakang, ini sama saja telah menghinaku. Aku tidak terima. Aku tidak terima melihat pondokku dibakar oleh mereka, Kakang. Aku mengerti. Tetapi cobalah untuk tenang. Menurutku pondok itu tidak seberapa. Kita bisa membangunnya kembali. Aku sengaja mencegahmu, karena aku tidak ingin mereka mencelakaimu, kemudian memaksamu untuk menjelaskan di mana Kakang Sakyamurti. Sudahlah, Adi Anjampiani, ikhlaskan saja semua itu. Kalau saja aku tidak menghargaimu, Kakang, mungkin sudah ku hajar dan ku robek mulut laki-laki keparat itu. Syukurlah kalau kau masih mau menghargaiku. Nah, sekarang kau tetaplah di sini. Aku ingin menemui mereka. Apa yang ingin Kakang lakukan? Aku hanya ingin sekedar membuat mereka bingung. Anggaplah ini sebuah pelajaran untuk mereka. Kalau begitu, aku ikut Kakang. Aku pun ingin melakukan seperti apa yang Kakang lakukan. Jangan, Adi. Aku harap kau mengerti. Tunggu sajalah di sini. Kau lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Baiklah, Kakang. Ya, terima kasih, Adi. Aku pergi dulu. Ya. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, Biku Dewa Hastu melesat menuruni punggung bukit. Sementara itu, Tumenggung Yuda Paksa masih dalam keadaan geram.
dia nampak masih berdiri dengan sombong sambil memandang pondok Anjam Piani yang mulai dilalap api. Lintang Panjar Sore. Macam apa sebenarnya manusia itu? Aku jadi benar-benar penasaran terhadapnya. Kalau memang dia seorang pejabat istana, suatu saat dia akan kuketahui juga. Hei, Lintang Panjar Sore! Kalau begitu, Telik Sandiku tidak salah bahwa dia memang telah menyelidiki tempat ini. Iya, terbukti dari surat yang ditulis di dinding itu. Telik Sandi, bagaimana menurut pendapatmu tentang kegagalan ini, ha? Saya kira usaha kita telah digagalkan oleh seseorang, Gusti. Menurut dugaan saya, Lintang Panjar Sorelah yang memberitahukan pada Murti Wandawa bahwa dia akan diserang. Lalu menurutmu siapa Lintang Panjar Sore itu, ha? Apakah ia Senopati Kebedampit atau Senopati Rudro Bondo? Atau barangkali kau mempunyai dugaan lain pada para Senopati Kediri, ha? Saya tidak bisa menerkanya sembarangan, Gusti. Saya takut salah sangka. Jika manusia itu belum tertangkap, semua rencana-rencana kita pasti akan selalu menemui kegagalan. Aku benar-benar murka terhadap orang itu. Murka! Kita memang harus mulai menyelidikinya, Gusti. Jika didiamkan terus-menerus, hal ini bisa membahayakan kedudukan Gusti sebagai Tumenggung. Iya, bisa jadi dia mengincar-incar kedudukanku. Dan jika tiba-tiba dia mendapat kepercayaan sebagai Tumenggung, suasana Kediri pasti akan semakin bertambah runyam. Lalu bagaimana akalku sekarang untuk membongkar siapa orang itu? Saat Tumenggung Yuda Paksa tengah berbicara dengan seorang Telik Sandi kepercayaannya, tiba-tiba dari arah lain melesat sebuah anak panah menghantam seekor kuda prajurit. Kuda itu pun roboh seketika. Tumenggung Yuda Paksa tersentak kaget melihat hal itu. Dia pun segera mundur ke belakang beberapa tindak. Dan memang benar, tak jauh dari tempat itu, di balik rimbunan pepohonan, muncul seseorang dengan wajah yang sebagian ditutupi. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.